Halo semua, saya Rarindra Prakarsa. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah produk flash baru, merek yang mungkin kurang familiar di Indonesia, ya, Neewer. Nggak tahu bagaimana menyebut dengan benarnya, Neewer, ya, Neewer Z2 Pro C untuk Canon, ya. Dan mereka tersedia untuk brand kamera lain, Sony, Nikon, kemudian juga Fuji, ya. Dan ini adalah kemasannya, ya. Mungkin kurang populer ya Neewer. Kalau kita sebut Godox mungkin sudah sangat populer di sini, ya. Bukan cuma di sini, di seluruh dunia, ya. Sebenarnya merek ini Neewer adalah satu pabrikan dengan Godox, ya. Berbeda company, cuman dia manufakturnya di tempatnya Godox, ya. Jadi soal kualitas dengan mungkin desainnya mirip-mirip gitu, ya. Seperti halnya yang ini, ya, Z2 Pro dengan lampu yang bulat di depan ini mengingatkan pada V1, ya, Godox V1 Pro yang terakhir. Ini mirip banget, ya. Ya, terus buat apa Neewer masuk? Karena dia sebenarnya sedikit lebih affordable, ya. Harganya kalau kita cek di toko online mungkin sekitar 500 sampai 700 ribu, ya, kalau nggak salah seperti itu, ya. Di sini yang saya bawakan adalah keluaran terakhir, ya. Build quality-nya sama dengan Godox, ya. Kemudian di sini ada switch-nya, ya, manual ke TTL atau TCM, ya, yang mereka istilahkan. TCM itu adalah TTL convert to manual, ya. Jadi kalau sekarang kalau orang-orang yang profesional fotografer, dulu kita menggunakan light meter, ya, light meter, ya. Kalau sekarang mungkin dengan ini sangat membantu, ya. Jadi biasanya kita memotret dengan mode TTL dulu, biarkan si flash dengan kamera mengkalkulasi untuk mendapatkan exposure yang tepat, ya, maunya langsung tepat gitu, ya. Kemudian setelah oke hasilnya, kemudian kita ubah ke manual sehingga mendapatkan besaran. Nah, kita nyalain dulu, ya, sehingga kita mendapatkan besaran angka yang konsisten di jepretan berikutnya, ya. Ini kontras banget, ya, panelnya, ya. Jadi enak ngelihatnya, terutama pada saat outdoor, ya, sinar matahari terang, ya. Di sini selain panel yang oke, juga ada modeling lamnya, ada dua di sini, tengah dan di atas, ya. Jadi bisa kita atur di sini, ya. Di sini modeling lamnya. Kemudian ini adalah tampilan panelnya, ya. Sorry, ini saya pencet dulu yang garis kiri kanan, ya. Ini. Nah, ini dia. Ada di atasnya adalah WL off, ya. WL off artinya wireless off, ya. Ini adalah pada saat kita menggunakan di atas kamera, ya. Penggunaan flash yang pada umumnya, ya, gitu, ya. Yang biasanya kita pakai untuk misalnya untuk outdoor, untuk kepentingan dokumentari foto gitu, ya, wedding, ya. Sering kita menggunakan di atas kamera, ya, dengan bouncing, ya. Ini bisa kita putar-putar, ya, seperti biasa. Kalau kita ingin menggunakan trigger, ya, itu adalah triggernya si Neewer. Di sebelahnya sebenarnya ada triggernya Godox. Saya mau coba nih yang Godox ini, apakah bisa kita gunakan untuk men-trigger flash ini, ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada, ya, ini baterai, ya, umumnya. Kita gunakan baterai yang lumayan besar juga nih, kapasitasnya 600 jepretan full power baru kita charge lagi, ya. Nih, ngecasnya nggak pakai charger lagi, ya. Jadi ini ada langsung kita colok di sini, ya. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, ini lumayan cepat, ya. Kemudian recycle-nya kalau nggak salah 1,5 detik, ya. Itu kalau full power, kalau nggak salah seperti itu, ya. Full power itu artinya 1/1, ya. Ini 1/32 penggunaan exposure yang kecil, ya. Yang paling kecil adalah 1/28, 256, ya. Kalau nggak salah, kalau kita firmware-nya diganti, di-update, itu bisa 512, ya. Nah, ini 256. Oke, ya. Kadang-kadang ini untuk kecil banget, ya, artinya ini penggunaan power yang kecil ketika kita indoor, ya, atau untuk fill in flash gitu, ya. Oke juga ini, ya, untuk penggunaan yang terutama untuk saya yang banyak menggunakan flash untuk travel, ya.
Nah itu untuk portrait ya, outdoor portrait misalnya sangat berguna ya. Kalau yang gede-gede bawanya susah gitu ya. Jadi ini kan 70 watt udah lumayan banget ya. Ya. Ada lagi tambahan kalau saya sering menggunakan Godox ya, flash Godox AD200 ya. Itu juga lumayan ya. Jadi kalau kita punya Godox flash, kita bisa gabungkan dengan ini ya. Atau kalau belum punya flash sama sekali, ini bisa kita pertimbangkan. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau kita menggunakan trigger ya, terutama trigger Godox yang mungkin udah banyak dimiliki oleh banyak kalangan fotografer ya. Nah, untuk men-trigger dengan Godox pertama kita harus mengubah fungsi yang kita pencet ini, fungsi ke RX ya, receiver. Oke, jadi flash ini sebagai receiver. Oke, kita klik. Ini sengaja saya gelapin ya lampunya supaya kita bisa ngelihat flashnya. Oke, sekarang sudah di RX ya, receiver grup E ya. Nanti kita sesuaikan dengan triggernya ya, channel 01, ID-nya 00 ya. Jadi saya tidak pakai ID ya, kalau mau pakai juga boleh gitu ya. Untuk biasanya untuk menghindari sama, misalnya di sebelah ada juga pemakaian flash yang menggunakan channel sama, grup sama ya. Kalau ID-nya berbeda maka tidak akan menyambar kita punya atau yang mereka punya ya. Nah, ini dia trigger Godox-nya ya. Oke, posisinya channel, yang penting channelnya sama, channel 1, grupnya juga A ya, tidak pakai ID. Jadi kita coba ya, di sini ada tanda petir ya, kita coba. Nah, oke, berarti ini bisa kita gunakan ya, kita coba 2 kali. Nah, gitu. Oke, jadi ini bisa kita fungsikan untuk mungkin kita sudah punya flash Godox. Sebagai tambahan kita bisa juga memakai newer ya. Nah, ada satu hal yang penting sekali di sini, saya lupa untuk informasikan. Di sini ada FN ya. Ya, ada ZM dan FN. ZM adalah zoom, FN kalau kita pencet agak lama. Nah, maka keluar ada menu ya sini. Nah, menu ini yang sangat penting ya. Oke. Kalau kita ke bawah terus ya. Nah, di sini RX ya, compatible, RX compatible. Ini harus on ya kalau kita mau pakai merek dari di luar newer, yaitu Godox ya. Ini agak terlalu terang ya. Nah, ini on ya, terlihat on. Kalau kita menggunakan trigger newer bukan Godox, maka kita harus off posisinya ya. Barangkali kita membeli flash sekalian dengan triggernya, ini posisinya harus off.